Hai, halo semuanya, aku, apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Putus. Malam ini kita akan mystery reading ya. Seperti biasa mystery reading itu adalah membiarkan kartunya bertebaran sendiri. Nanti aku akan ambil kesimpulan kemana arah kartunya bercerita. Tapi sebelum reading, kita ritual candle dulu untuk mengirim energi healing atau energi booster buat kalian semua, kita semua. Kita akan lakukan dengan ritme 3-3-3-3, yaitu tarik nafas dalam-dalam 3 detik, tahan 3 detik, buang dari mulut 3 detik. Kita lakukan sebanyak 3 kali. Ini untuk apa? Untuk mengirim energi healing atau energi booster buat kalian semua. Oke, kita akan lakukan sekarang. Oke, selesai. Banyak yang suka agak pegel atau sakit sih tulang punggungnya, capean ya kalian. Oke, kita pakai 7 chakra ya malam ini, aromaterapi telepatinya. Semoga nyampe ke kalian aromanya juga manfaatnya. Aku mau ngucapin dulu selamat datang, selamat bergabung buat kalian yang baru aja singgah, baru aja mampir di channel aku. Buat kalian yang udah lama, udah setia, udah bangkotan di channel aku ucapkan terima kasih banyak atas kesetiaan kalian. Buat yang suka ngasih gift, thanks, aku juga ucapkan terima kasih banyak, berkah selalu. I love you all, I love you sekebon. Aku disclaimer dikit supaya nggak gagal paham. Jadi readingan aku sifatnya fun reading, general reading. Hasil bacaannya bisa saja resonate, bisa juga tidak resonate. Bisa juga vice versa atau terbolak-balik antara energi kamu atau orang yang kamu fokuskan nantinya di sini. Jadi jika memang dirasa resonate bacaannya cocok, tapi jika tidak, tolong bijaksana dalam menyikapinya. Karena ini kolektif general banyak orang ya. Buat kalian yang ingin personal reading berbayar, kalian bisa hubungin kontak person aku atau nomor WA aku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi. Buat yang mau pesan produk spiritual yang aku ritualkan sesuai nama tanggal lahir kalian, weton kalian, kalian juga bisa klik link katalog yang ada di kolom deskripsi. Oke, selesai. Kita cek dulu energi kamu dan dia. Readingan aku selalu bercerita tentang kamu dan dia ya. Wih, kenapa energi kalian? Baru aku bilang sakit punggung. Ini punggungnya udah ketusuk-tusuk duri. Oke, energi konektor antara kamu sama dia di sini ada Six of Swords. Ada hubungan yang sudah berlalu, ada yang pergi meninggalkan, ada yang ngeghosting, atau memang hubungannya sebatas numpang singgah di satu dermaga, pada akhirnya pergi lagi, ya. Lagi-lagi hubungan yang udah nggak bersama nih paling kuat. Oke, energi dia di sini ada Six of Pentacles, lagi membutuhkan bantuan, lagi memprioritaskan tentang kebutuhan hidup, sandang, pangan, papan mungkin ya. Artinya ada kebutuhan-kebutuhan yang memang harus terpenuhi. Jika ini ada kaitannya misalnya di usia-usia yang sudah pada memiliki anak, entah itu single parent atau memiliki pasangan sudah memiliki anak, seperti ada kebutuhan besar yang harus dia penuhi untuk anaknya. Ya, atau ya kalau bukan anak misalnya kebutuhan untuk keluarga besarnya juga bisa ya. Kartu The Sun ini juga menggambarkan tentang adanya new beginning. Ada berkah, ada blessing yang memang benar-benar sedang dia upayakan untuk memenuhi apa yang menjadi keinginan atau hasratnya. Di satu sisi, di satu pihak, di sisi lain, aku melihat ada kerinduan terhadap satu kehangatan kebersamaan terhadap seseorang, bisa jadi terhadap diri kalian
Itu juga. Ini juga lagi banyak nyari-nyari informasi ya, kalau aku lihat nggak tahu apakah informasi tentang pekerjaan, tentang cuan, atau memang informasi tentang kalian juga bisa. Kemudian sini ada Five of Swords, lagi mengatur strategi, siasat, lagi meningkatkan kreativitas dalam diri dia. Mungkin tadi karena ada yang ingin dia cari, ingin dia kejar, atau ingin dia upayakan, maka dia sedang berjibaku dengan pikiran juga tenaganya. Super ekstra lagi, banyak kegiatan sih yang dia kerjakan ya. Energi kalian di sini ada Magician, ada energi sedikit lelah ya, padahal mungkin kalian ingin melawan sesuatu, tapi ini mungkin ada dualitas sih. Ini ada energi menyerah untuk situasi masa lalu atau situasi di belakang kalian yang nggak tahu ya, nggak melulu tentang cinta, bisa jadi tentang kerja, teman, atau apapun. Tapi kayak untuk memulai sesuatu yang baru nih, kayak lagi cari cara dulu, gimana ya, harus mulai dari mana ya. Bahkan mungkin ada beberapa yang jadi kayak antar aja deh, males nggak usah buru-buru ya, kayak memilih untuk santai dulu. Sudah melepaskan sesuatu tadi, kamu kayak lagi pengen berfokus pada diri kamu atau lebih banyak menghargai diri kamu, self love ya. Queen of Wands lagi banyak meningkatkan kualitas dalam diri secara fisik atau secara penampilan. Mungkin kamu ada yang lagi merubah penampilan atau merubah gaya rambut, merubah gaya make up, atau apapun juga supaya terlihat menarik. Karena dengan cara ini mungkin salah satu cara untuk kalian move on, atau salah satu cara untuk kalian healing, untuk kalian bisa melepaskan apa yang membelenggu kalian atau apa yang menyakiti perasaan kalian. Jadi bahkan di sini aku lihat ada yang barbar atau secara impulsif melakukan perubahan besar-besaran dalam diri kamu ya. Jangan-jangan kalau ada yang mampu sampai ada yang dibatas namanya oplas mungkin, supaya terlihat menarik, supaya dianya jadi tuh kan, nyesel lo ninggalin aku atau ini karena mungkin supaya kedepannya gampang cari pasangan baru, mesti terlihat menarik. Jadi ada upaya-upaya, pokoknya cara self love kalian itu adalah dalam bentuk memperlihatkan atau membuktikan bahwa kalian itu jauh lebih menarik daripada sebelumnya itu. Oke, kita lihat apa yang sudah atau sedang terjadi antara kamu dan dia. Oke, di sini ada sneaky, ular, ular melingkar di pagar bundar. Kemudian ada hope. Kemudian ada home. Ada yang udah kebuka ya. Kemudian ada clarity. Ada forgiveness, ada timing. Bottom of the deck-nya di sini ada immature. So, hubungannya kekanak-kanakan, hubungan immature atau salah satu yang immature, punya sifat tidak dewasa, player, playing game atau playing around. Oke, di sini kalian berdealing dengan situasi toxic, situasi karmik. Ya, ada situasi yang disembunyikan, underhand. Ada kebohongan-kebohongan, ada rahasia-rahasia yang ditutupi dari kamu, atau bahkan hubungan kalian justru hubungan yang ditutup-tutupin. Hope tentang pengharapan, don't lose faith, stay positive. Artinya apapun yang sudah terjalin antara kamu sama dia, walaupun kamu tahu konsistensi dalam hubungan kalian, komitmen dalam hubungan kalian seperti apa, tapi ada pengharapan-pengharapan besar yang kamu letakkan bahwa berjalannya waktu hubungan ini pasti akan berubah. Berjalan waktu mungkin dia akan meninggalkan yang di sana. Berjalannya waktu mungkin dia akan lebih baik. Jadi harapan demi harapan, berbagai versi dengan level kalian masing-masing ada di dalam readingan ini atau di dalam energi kalian berdua. Home di sini hubungannya ada yang sudah berumah tangga sama dia, tapi mungkin mediasi atau ketok palu atau dalam proses-proses perpisahan. Home ini juga menggambarkan tentang salah satu pihak mungkin ada yang sudah berkeluarga. Hubungan third party juga terlihat kuat dalam readingan ini. Ya, ada yang sudah berpisah, ada yang sudah moving house atau pisah rumah, atau bahkan cuman sekedar pisah ranjang.
Kemudian di sini ada clarity, ada clear thinking, meditate ya. Capek dalam menjalani hubungan ini, mau tidak mau mungkin di antara kalian tanpa sengaja banyak melihat acara, siaran mungkin, atau YouTube, atau TikTok, atau apapun tentang cara meng-cleansing, cara memperbaiki self-love lebih tinggi lagi. Kenapa? Karena sudah banyak kelelahan yang kamu jalanin dalam hubungan ini. Lagi banyak yang berproses untuk memaafkan. Walaupun misalnya di masa lalu ini hubungannya penuh dengan hal yang berulang, yaitu melakukan kesalahan, nanti yang satunya memaafkan lagi. Akhirnya capek, pada akhirnya mencoba untuk rilis atau melepaskan energi tersebut. Kemudian ada timing, divine timing, patience, sabar. Artinya apa yang sudah kamu lakukan tadi, melakukan pelepasan, forgiveness, kamu mungkin punya satu keyakinan bahwa ya kalau memang divine timingnya nanti dari semesta diberikan kepada aku, atau kalau memang dia memang jodohku, maka ini nggak akan kemana-mana. So makanya kamu banyak menarik diri dulu, biarin dulu aja, kamu me time, kamu quality time, atau kamu lagi banyak berbenah diri untuk mempersiapkan waktu-waktu itu, entah nanti kapanpun divine timing itu datang kepada diri kamu. Gitu. Kita lihat dari tarotnya ya. Oke, di sini ada Knight of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Kemudian di sini ada Two of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Kemudian di sini ada Ace of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian di sini ada Nine of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Kemudian di sini ada Queen of Pentacles, Virgo, Taurus, Capricorn. Banyak perbedaan usia, perbedaan warna kulit atau ras, suku, bangsa, atau perbedaan-perbedaan lainnya, tapi perbedaan ini terlalu signifikan. Maksudnya terlalu jauh jaraknya. Baik secara usia, maksudnya jauhnya mungkin ada yang sampai di atas 5 tahun atau belasan tahun, atau jangan-jangan ada yang sampai 20 tahun, seperti itu. Ya, perbedaan warna atau perbedaan ras, ada yang benar-benar mungkin dari kasta tertinggi atau kasta tinggi, yang satunya enggak, atau dari perbedaan tentang strata kerja, misalnya yang satunya posisinya bagus, yang satunya biasa. Jadi pokoknya ada perbedaan-perbedaan antara kalian ini yang jaraknya tuh nggak tanggung-tanggung dan jaraknya tuh nggak main-main. Ibaratnya LDR pun mungkin LDR yang sampai ke luar negeri, jauh banget, seperti itu. Ya, ini hubungannya bisa dikatakan solid, hubungannya bisa dikatakan saling memenuhi, saling mencukupi, saling mengisi satu sama lain. But hubungan ini kalau aku lihat terlalu banyak pertengkaran, terlalu banyak keributan, kecurigaan, ngintip-mengintip, stalking, atau saling cari tahu apa yang dilakukan salah satu pihak di belakang sana. Ya, sehingga apapun yang terjadi di sini, mungkin apa yang terbongkar, apa yang diketahui, atau bahkan apa yang kejujuran-kejujuran yang pada akhirnya disampaikan membuat terluka salah satunya. Hubungan yang penuh dengan overthinking di sini, ya. Ini banyak rahasia berlapis-lapis yang mungkin saja tidak kamu ketahui. Kamu ngerasa kamu sudah kenal dia. Kamu ngerasa sudah tahu rahasia dia satu. Padahal mungkin di belakangnya masih banyak rahasia-rahasia lain yang tidak kamu ketahui. Bahkan di sini dalam hubungan ini aku lihat ada yang melakukan yang namanya drama atau drama queen. Atau ada skenario-skenario yang dilakukan. Karena aku melihat ada sesuatu yang sudah terbongkar tadi. Tapi mencoba untuk diperbaiki dengan menutup dengan kebohongan lainnya. Jadi satu kebohongan kebongkar, tiba-tiba dia nutupin
ya, cari alibi supaya tidak jadi perpisahan sama kamu, atau tidak jadi marah, atau tidak jadi diperlakukan tidak baik sama kamu. Dia melakukan hal lain lagi, yaitu mencari pembenaran ya, dengan melakukan kebohongan yang satunya lagi. Jadi ada kebohongan yang berlapis-lapis dalam hubungan ini, dan tapi itu terjadi adalah untuk menutupi. Maksudnya mungkin dia berkata bahwa melakukan kebohongan putih, atau nggak apa-apa deh bohong, yang penting untuk tujuan positif. Padahal sebenarnya nggak, karena memang ada skenario di sini. Beberapa mungkin karena masih mengharapkan sesuatu dari kamu. Ini hubungan juga ada yang dimanfaatin, baik secara perasaan, baik secara seksual chemistry, loyalitas tadi, atau secara finansial juga ya. Ini beberapa juga di antara kalian hubungannya terlalu banyak atau terlalu mudah untuk dimulai ya, akhirnya capek. Ada bendera putih, it's mean artinya surrender, lelah, capek. Jadi belum bertumbuh, belum berkembang, apalagi sampai grow old ya, baru grow up aja di sini kayak udah terlalu banyak toksiknya, udah terlalu banyak racunnya dalam hubungan ini, sehingga salah satu capek, nyerah. Nggak tahu yang nyerah kamu atau dia, karena di sini juga terlihat ada energi ghosting ya. Apakah memang terlalu sering mengontrol, terlalu sering beda pendapat, sehingga udah nggak tahan, satu lagi memilih untuk ya udahlah meninggalkan aja, walaupun yang satunya berupaya untuk bertahan walaupun sebenarnya sakit. Lebih kepada kayak sekalipun mencoba untuk bertahan, jatuhnya lebih kepada kayak belum ikhlas aja untuk melepaskan, kayak nggak rela aja gitu. Kamu kalau mau hancurnya sama aku, jangan aku sendiri yang hancur, seperti itu. Masih ada beberapa energi mungkin kesal atau dendam terhadap hubungan tersebut. Itu dia yang terlihat ya. Oke, kita lihat lagi. Ini banyak yang playing around ya, karena mungkin zaman sekarang udah terlalu canggih ya, karena ada sosial media, apapun bentuk sosial medianya, sehingga kayak menjadikan perkenalan itu terlalu mudah. Jadi bisa jadi pacaran walaupun tanpa pertemuan. Ini yang paling sakit, yang virtual nih. Nggak ada masalah apa-apa, nggak ada angin, nggak ada hujan. Tiba-tiba ditinggal, di blok, di unfollow, semua begitu saja ya. Oke, di sini ada Eight of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian ada King of Pentacle, Virgo, Taurus, Capricorn. Ini buat yang sedang tidak berkomunikasi, ada keinginan untuk berkomunikasi nih dari dia ya. Tadi karena aku juga ngelihat ada energi stalking. Ada King of Cup tuh, masih sayang. Tapi sini ada Six of Pentacle. Ada dua Six of Pentacle. Aku tolong diperhatikan. Jangan GR dulu, jangan terlena dulu, jangan terbuai dulu kalau nanti dia gujuk-gujuk datang. Jangan sampai datang karena memang membutuhkan sesuatu yang ujung-ujungnya dengan pola yang sama ya, atau memanfaatkan lagi. Kemudian di sini ada The Tower. Aku melihat di sini ya, terlepas entah hubungan kalian berjeda ataupun sudah berpisah, paling banyak berpisah sih di sini ya. Aku melihat ada sisi dalam diri dia merasakan yang namanya kesepian, kehampaan ya, terkurung dalam satu zona yang tidak nyaman. Dalam lamunan dia, ketika dia merasakan situasi tersebut, ini yang menggiring dia akhirnya seperti merasa lagi bahwa ketika nggak bersama kamu tuh dia ngerasa sepi, kok merasa hampa ya. Baru dia ada kesadaran di dalam diri dia tuh kayak, mungkin ini yang namanya sayang ya, mungkin ini yang namanya cinta ya. Setelah jauh baru kerasa. Even terlepas juga entah apapun masalah yang dia hadapin. Artinya di sini ada kenyamanan yang dia rasakan ketika bersama kamu, bahwa ada hal-hal yang tercover, ada hal-hal yang terpenuhi, yang mungkin saja memang kamu berikan kepada dia secara tulus, secara ikhlas ya. Walaupun mungkin di sini juga dari sisi kamu nggak baik-baik semua juga. Ya, kamu tahu caranya memfleksibelkan diri kamu ketika kalian ribut, ya waktunya kamu membela diri, ya kamu juga akan ribut. Nggak selamanya juga kamu ngalah, karena di sini aku melihat juga ada kekecewaan dalam diri dia. Entah ini dari ucapan atau tindakan terakhir kali yang kamu berikan terhadap diri dia.
ya. Cuman di sini kalau aku lihat egonya memang lumayan besar. Sekalipun misalnya dia lagi kewalahan dengan kehidupan dia lagi kesusahan, dia lagi kesepian atau apapun hal-hal yang membuat dia ambyar saat ini. Aku ngelihat dia kayak mencoba untuk bertahan dengan egonya, dengan argumennya, dengan opininya bahwa ini biarlah menjadi sekedar apa yang dia rasakan daripada nantinya datang lagi pun ya dia mungkin harga dirinya akan tercabik-cabik ibarat orang yang sudah meludah masa mau dijilat lagi. Ini ada terlihat gerakan-gerakan, nanti kita lihat ya ada pergerakan ya. Nanti kita cek. So far sih apapun ya yang aku lihat di sini ada energi kayak minta belas kasihan lagi dari kamu. Entah ini meminta belas kasihan karena memang tadi masih ada perasaan sayang, masih ada perasaan apa ya? Ketertarikan yang kuat sama kamu, tapi juga di sini ada hal yang pernah dia lakukan yang benar-benar sudah menghancurkan kamu dan dia sadar banget hal tersebut. Ya, makanya di sini kayak dia mencoba untuk bertahan sekalipun dia ingin datang ke kamu, ingin komunikasi dengan kamu atau ingin menjalin hubungan kembali. Itu. Hanya saja dia lebih menikmati kesepian dia, lebih menikmati kesendirian dia, kehampaan dia. Gimana dong? Ya. Jadi kayak apa ini temanya? So far sih kalau aku lihat sih dia mulai merasakan yang namanya kesepian, hampa atau kekosongan dalam diri dia ketika dia jauh dari kamu seperti itu. Ini energi gujuk-gujuknya kuat sih kalau aku lihat ya. Kayak karena entah ini minta pengampunan atau minta mengakui suatu penyesalan pernah membuat kamu di posisi yang benar-benar seperti tower moment atau shocking moment yang sudah dia hadirkan. Karena memang mungkin ini nggak main-main, nggak tanggung-tanggung sesuatu yang sudah dia hadirkan terhadap diri kamu tadi ya. Ada hal-hal yang nggak kamu nyangka-nyangka aja. Kenapa itu bisa terjadi? Kenapa dia kok bisa melakukan itu? Karena mungkin kamu ngerasa dia kayak, ini orang alim deh, ini orang baik deh, ini orang manut deh. Ternyata diam-diam lepuh. Itu dia. Energi kamu secara keseluruhan di sini ada Ten of Pentacle. Nah loh, tuh kan ujung-ujungnya kamu butuh aku lagi. Ini adalah suatu pembuktian sama tadi saat energi. Kamu lagi menanti, kamu lagi menunggu. Sepertinya kamu punya kepercayaan diri bahwa ini orang ujung-ujungnya bakal datang lagi ke kamu. Ini orang ujung-ujungnya bakal membutuhkan kamu. Jadi kayak kamu sudah punya satu keyakinan dalam diri kamu, kepercayaan diri. Nanti ketika dia datang, lihat perubahan aku seperti apa. Apakah nanti aku sudah jauh lebih menarik atau aku sudah jauh lebih berubah, tidak akan menerima kamu. Yang jelas di sini akan ada satu hal ingin kamu kamu sinisin ke dia mungkin atau kamu kayak ngenyek lah ke dia sedikit gitu. Tuh kan, itulah. Makanya di sini mungkin banyak di antara kalian kenapa menarik diri diam? Kalian mungkin lagi banyak yang bermain di belakang layar atau diam-diam memantau, tidak melakukan suatu tindakan, membiarkan dia kalau bisa ngerengek lagi ke kamu, kalau bisa ngemis-ngemis lagi ke kamu supaya kamu bisa melampiaskan apa yang masih tertunda atau validasi apa yang belum tuntas antara kalian berdua. Itu. Oke, kita lihat apa sih yang membuat dia merasa kesepian dan hampa ketika berjauhan dari kamu. Oke, di sini ada Knight of Coin, Virgo, Taurus, Capricorn. Wah, kenapa ini kartunya? Kemudian di sini ada Seven of Wands. Kemudian ada High Priestess. Kemudian ada The Lovers. Kemudian ada Nine of Coin, Virgo, Taurus, Capricorn. Ada Gemini. Oke,
Oke, apa sih yang membuat dia merasa kesepian atau hampa ketika berjauhan dari kamu? Yaitu perhatian kamu, ya. Cara kamu mentreatment dia itu membuat dia merasa kangen mungkin. Akhirnya ketika dia nggak mendapatkan hal itu, dia baru merasakan yang namanya hampa, kosong, hambar. Apapun misalnya ketika kalian melakukan hal bersama, sekarang dia harus melakukan sendiri, harus banting tulang sendiri, atau harus mengupayakan sesuatu dengan sendiri, itu akan membuat dia kayak, ternyata aku masih butuh dia, ternyata sendiri itu nggak enak, ternyata sendiri itu hampa. Itu ya. Kemudian yang membuat dia kayak ngerasa hampa atau sepi adalah ketika dia mencoba untuk menenangkan diri, ketika dia coba menarik diri. Dalam sepinya dia, dalam heningnya dia, ingatan dia kembalinya kepada diri kamu, bukan kepada misalnya orang-orang lain yang pernah dia singgahin atau third party yang selama ini dia hadirkan. Justru ketika dia mungkin saja ada yang bermeditasi, berdoa atau apapun lah, ketika mereka sendirian, lamunannya larinya ke kamu lagi. Seperti itu. Karena dia tahu banget nggak ada yang memperjuangkan dia lebih besar daripada kamu di sini. Makanya di sini ketika nggak sama kamu, ya dia merasakan hampa. Apalagi kalau harus kerja keras sendiri atau harus mengupayakan banyak hal sendiri. Ini terutama untuk yang biasanya mendapatkan support system atau bantuan. Ya, yang membuat dia hampa, kesepian adalah ternyata ada the lovers. Artinya dia masih memiliki perasaan sayang atau masih memiliki ketertarikan terhadap diri kamu. Baru tahu dia, ya, ketika diperhatikan nggak dibalas dengan baik. Air susu dibalas air tuba. Ya, ketika diperhatikan harusnya dia menghargai itu. Sekarang ketika sudah sepi, udah sendiri, baru dia sadar tentang perasaan dia itu ternyata masih ada dan besar terhadap diri kamu. Even 9 of coin, mungkin nggak ada yang membuat dia lebih nyaman daripada apa yang kamu berikan. Mungkin segala sesuatu selama ini selalu terpenuhi. Hubungan kamu berdua sebenarnya manis kalau dia tidak melakukan kesalahan. Akhirnya ini yang membuat dia ngerasa bahwa ketika hal-hal yang pernah kalian lakukan bersama tidak terjadi lagi atau tidak kalian lakukan lagi bersama, baru dia merasakan yang namanya kosong, hampa, sepi, terkurung dalam zona yang tidak nyaman. Itu dia ya yang terlihat. Oke, kita cek ya, ada pergerakan nggak kira-kira? Apakah dia akan bertahan dengan kesepiannya itu, kesendiriannya, atau dia akan ada pergerakan maju nih, mendatangi kalian. Soalnya kalau aku lihat hatinya keras banget ya, egonya besar. Tahu Kanebo tuh kalian, hatinya keras seperti Kanebo. Ada Three of Cup, Cancer, Scorpio, Pisces. Apakah dia akan ada pergerakan terhadap kalian? Wah, jatuh berhamburan. Kemudian sini ada Death, Scorpio. Kemudian ada Justice, Libra. Nine of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian ada Page of Coin, Virgo, Taurus, Capricorn. Ada sih tindakan yang ingin dia lakukan, tapi slow motion ya. Ini bahkan nyaris walaupun dia melakukan tindakan, tapi nggak tahu apakah nanti terjadi pertemuan langsung sama kamu. Karena aku ngelihatnya di sini mungkin ada energi ngintip-ngintip, keinginan untuk datang kuat, untuk union, untuk bertemu, renewal juga kuat di sini. Ada situasi di mana perasaan dia tuh kayak pengen have fun lagi sama kalian, pengen bertemu lagi, pengen ngobrol, bercengkrama atau apapun lah sebutannya. Cuman di sini mungkin masih sebatas kayak merencanakan bahwa nanti kalau aku datang apa ya yang harus aku ucapkan, apa ya yang harus aku bawa. Tapi dalam rencana-rencana dia itu, dia suka stalking kamu di sini, ngintip-ngintipin kamu. Ada perubahan-perubahan yang mulai dia tata rapi dalam diri dia. Mudah-mudahan itu bukan skenario lagi ya. Seperti itu. Jadi kayak saat ini semua planning dia untuk gujuk-gujuk ke kamu, tindakannya ada di dalam pikiran dia. Tapi kalau untuk pelaksanaan memang
memang masih dia pertimbangkan di sini. Ibaratnya ini adalah sesuatu yang berat untuk membuat final decision, di mana final decision dia itu akan menjatuhkan harga diri dia. Dia akan mau tidak mau mempersiapkan diri, mungkin kena maki sama kamu, kena caci hamun mungkin sama kamu, atau apapun lampiasan-lampiasan yang ingin kamu lakukan, karena dia sepertinya memang paham banget dengan karakter kalian. Atau minimal juga dia takut menerima yang namanya pengabaian. Kalau tiba-tiba nanti dia datang, kalian sudah cuek atau kalian sudah sama yang lain. Ya, kita lihat juga tindakan dia di sini lebih kepada kayak ngintip-ngintip. Ini kalau yang tidak LDR, mungkin dia sudah ngintip rumah kamu atau dia sudah lewat depan rumah kamu, di depan pagar kamu. Tapi cuma sebatas pengen tahu, kira-kira gimana nih? Kira-kira berani nggak ya? Seperti itu. Nah, kalau yang LDR atau yang virtual, mungkin dia sudah mulai ngintipin kamu, stalking kamu, status kamu, entah itu pakai akun fake atau memang pakai akunnya sendiri tapi di hiding, atau disembunyikan, ya, atau dengan cara-cara dia. Pintar lah dia itu seperti apa. Wong ngibulin kalian aja pintar kok, apalagi cuman ngintip. Karena kan nanti kalian ada tuh yang komen, mana mungkin nih udah diblokir gini gitu. Banyak jalan menuju Roma, jual SIM card juga luas saya di luar sana sayang, aku. Jadi nggak mudah, nggak susah buat orang gonta-ganti nomor hanya untuk melihat stalking atau bikin-bikin akun baru, ya. Jadi versinya masing-masing gitu. Kemudian di sini kalau aku lihat apakah ada tindakan, ada page of coin, pelan banget ya. Karena tadi dia harus membuat satu perhitungan yang benar-benar matang supaya harga dirinya tidak tercabik-cabik. Supaya harga dirinya tidak jatuh ketika dia memang kali ini harus benar-benar berhadapan sama kamu. Itu. Jadi tindakannya masih slow motion kalau yang aku lihat. Nggak usah cek perasaan ya, karena tadi masih ada the lovers di sini. Karena aku lihat memang dia juga masih memiliki perasaan. Artinya mungkin memang selama ini apa yang terjadi antara kalian berdua itu tidak dalam konteks kesengajaan. Mungkin dia tidak sengaja, tapi terbongkar, jadi terlanjur. Ya udah, kepalang malu, ghosting aja, kepalang malu, tinggalin aja. Walaupun ada beberapa juga dengan alasan ketika dia bertemu dengan orang baru, dia takut nanti HP-nya di-track atau dia takut ketahuan sama yang di sana, sehingga dia dengan dengan gampang atau dengan mudah memblokir kamu atau menutup akses juga ada. Ya, jadi nggak semua juga nge-ghosting itu karena merasa bersalah atau merasa malu, tapi karena memang takut ketahuan sama yang di sana. Itu dia. Ya, jadi kalau aku lihat orang ini memang masih memiliki perasaan sayang, suka sama kamu. Makanya di sini ketika kalian berjauhan, dia memang merasakan yang namanya kehampaan, sepi, kosong, hambar. Apalagi kalau kalian adalah ATM berjalan dia, ya makin sepi lah, nggak bisa kemana-mana. Butuh duit, oh ya kemana-mana. Ya, energi dia secara keseluruhan Ten of Cup tuh kan, pengen ngerangkul kamu lagi, pengen sayang-sayangan lagi. Bahkan mungkin ada yang pengen bercocok tanam lagi. Artinya di sini dia masih menginginkan satu kejelasan, validasi. Ya. Butuh benar-benar memberanikan diri sih kalau yang aku lihat. But so far perasaan dia ke kamu sih aku lihat gede. Tapi gedenya itu setelah tadi ya. Setelah mengalami berbagai goncangan. Setelah mengalami kesendirian, hampa, baru dia sadar. Ya rata-rata gitu sih. Setelah jauh baru tahu artinya seseorang itu seperti apa, ya kan? Cek zodiak ya, di sini ada Sagittarius, kemudian ada Gemini, kemudian ada Aries. Besok ya per zodiak love life, Taurus, Scorpio, Virgo. Bottom of the deck-nya Aquarius. Kita lihat inisial nama. Ada T, ada J, ada M, ada S, ada V. Kenapa nggak di sini sih STMJ gitu? Susu telur madu jahe. Ada B, ada P, ada A, ada O, ada R, ada L, ada Y. Bottom of the deck-nya T. Kita lihat angka yang terkoneksi antara kalian berdua. Ada 9, 8, 20, 25, 22, 1, 14, 28, 15, 13. Bottom of the deck-nya 10. Ada pesan apa buat kalian malam ini?
Oke, di sini ada berikan ruang pada hubunganmu, jangan terlalu mengikatnya. Karena cinta itu tidak menuntut, tapi memberi dan mengerti. Tuh, kadang-kadang kita juga di sisi yang mungkin disakitin, kadang perlu yang namanya introspeksi diri ya. Karena namanya satu kesalahan dalam satu hubungan, dua-duanya benar, dua-duanya salah. Karena kalian punya sudut pandang masing-masing. Kemudian ada kebebasan, tidak ada yang bisa mengatur hidupmu. Kamu yang bisa mengatur jalan hidupmu sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Kemudian ada twin flames, hubungan kembar jiwa, gairah yang sangat menyala-nyala, api kembar yang susah untuk dipadamkan dan dikendalikan. Ini mungkin gambaran besar dalam hubungan kalian kalau sampai sekarang sulit untuk melepaskan dia. It mean artinya mungkin banyak yang terkoneksi dengan twin flame-nya. Oke, ayahku semua, aku rasa readingannya cukup sampai di sini. Tetap bijak dalam menyikapinya. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di readingan berikutnya besok malam. Terima kasih sudah menonton. Bye,